Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Nurul Aisyah dengan NIM 1910046 dan saudara Dermadi dengan NIM 1910055. Adapun materi dari kelompok kami yaitu pengembangan kurikulum berbasis karakter, dan dosen pengampu Bapak Rustan Effendi, SPDI MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dengan NIM 1910046. Baiklah, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian pengembangan kurikulum berbasis karakter. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan tujuan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum berbasis karakter adalah usaha terencana, sistematis, metodologis, dan komprehensif yang ditunjuk untuk mengkritisi, memperbaharui, dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada sebelumnya menuju kurikulum yang berorientasi pada penggalian, pengembangan, dan penguatan karakter peserta didik sebagai individu, profesional, dan warga bangsa Indonesia. Adapun tujuan pengembangan kurikulum berbasis karakter yaitu adalah penanaman atau internalisasi, pembudayaan atau sibernetika, dan pemberdayaan atau empowerment. Nilai-nilai karakter positif, akhlak mulia atau karimah pada peserta didik baik sebagai individu, profesional maupun warga bangsa. Tujuan ideal dari kurikulum ini adalah membentuk generasi terbaik, adalah generasi yang menyerahkan seluruh kegiatannya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau khairu ummah. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis karakter. Menurut Omar H. Malik, membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 8 macam, antara lain: yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan; yang kedua, prinsip relevansi kesesuaian; ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas; yang keempat, prinsip fleksibilitas; yang kelima, prinsip kontinuitas atau kesinambungan; yang keenam, prinsip keseimbangan; yang ketujuh, prinsip keterpaduan; atau yang terakhir, prinsip mutu. Pembahasan yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Yang dimaksud dengan prinsip berorientasi pada tujuan yaitu pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup 3 aspek tersebut dan bertalian dengan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan pengeluaran berupa waktu, tenaga, dan biaya yang diharapkan menunjukkan hasil yang seimbang. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip efektivitas yaitu berkaitan dengan sejauh mana apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan atau dapat dicapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dermadi dengan NIM 19.100.055. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan dari materi sebelumnya, yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip ini dimaksudkan dalam pengembangan kurikulum karena adanya keluasan yang mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntunan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Jadi tidak statis atau kaku. Misalnya dalam suatu kurikulum disediakan program pendidikan keterampilan industri dan pertanian. Selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas atau kesinambungan dan prinsip keseimbangan. Prinsip kesinambungan yaitu kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain, memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya, prinsip keseimbangan. Prinsip ini, penyusunan kurikulum memerhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata ajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan praktik, antara unsur-unsur keilmuan sains, sosial, humaniora, dan keilmuan perilaku. Selanjutnya yaitu prinsip keterpaduan dan prinsip mutu. Prinsip keterpaduan yaitu kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuk pribadi yang bulat dan utuh. Selanjutnya prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, media yang bermutu, hasil pendidikan yang bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum berbasis karakter. Yang pertama yaitu model sebagai mata pelajaran tersendiri atau monolitik. Dalam hal ini, pendidikan karakter memiliki kedudukan yang sama dan diperlakukan sama seperti pelajaran atau bidang studi lain. Konsekuensinya, pendidikan karakter harus dirancangkan dalam jadwal pelajaran secara terstruktur. Yang kedua yaitu model terintegrasi dalam semua bidang studi. Dalam konteks ini, setiap guru dapat memilih materi pendidikan karakter yang sesuai dengan tema atau pokok bahasan bidang studi. Melainkan model terintegrasi ini, maka setiap guru adalah pengajar pendidikan karakter tanpa terkecuali. Yang ketiga yaitu model luar pengajaran. Ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan kemudian dibahas nilai-nilai hidupnya. Model kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang diberi tugas tersebut atau dipercayakan kepada lembaga lain untuk melaksanakannya. Yang keempat yaitu model gabungan. Model ini menggabungkan antara model terintegrasi dan model di luar pelajaran secara bersama. Model ini dapat dilaksanakan dalam kerjasama dengan tim, baik guru, maupun dalam kerjasama dengan pihak luar sekolah. Selanjutnya yaitu materi kunci dari keberhasilan pengembangan kurikulum pendidikan karakter. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat, yang kedua kebijakan pendidikan karakter, yang ketiga kesepakatan, yang keempat kurikulum terpadu, yang kelima pengalaman pembelajaran, yang keenam evaluasi, yang ketujuh model peran dewasa, yang kedelapan pengembangan staf, yang kesembilan keterlibatan siswa, yang kesepuluh mempertahankan program. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai pengembangan kurikulum berbasis karakter. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.